Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabar nih? Terus lagi pada ngapain sekarang? Enaknya sambil dengerin cerita nggak sih? Dari beberapa kisah sahabat Rasulullah, udah pernah denger belum? Kalau sahabat Rasulullah itu juga pernah loh mengalami permasalahan dalam percintaannya. Kira-kira gimana nih ceritanya? Nah, sebelumnya sering gak sih kita dengar kata tikung menikung? Atau enggak gini, harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang kita cintai ternyata lebih memilih orang lain daripada kita. Lebih parahnya lagi kalau sama sahabat sendiri. Coba kalau itu kalian, gimana perasaannya? Nah, ternyata kisah ini udah pernah terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu loh. Kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Salman Al Farisi. Dan ketegaran Salman Al Farisi dalam kisah ini termaktub dalam kitab Sifat Al-Sofah karya Ibnu Al-Jauzi. Penasaran gak gimana ceritanya? Jadi, Salman ini merupakan seorang mantan budak dari Persia. Dan kisah cinta Salman ini terjadi saat ia tinggal di Madinah setelah menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ini tiba-tiba Salman merasakan suka kepada seorang muslimah dari kalangan Ansor. Demi menyempurnakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman pun akhirnya memantapkan hati untuk melamar si pujaan hati tersebut. Tapi masalahnya, ia tidak berani jika harus melamarnya langsung. Sebagai seorang imigran, ia bingung bagaimana ya melamar orang di masyarakat sini. Bagaimana sih adat menghitbah wanita di masyarakat Arab sini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikiran Salman. Ia benar-benar tidak tahu menahu mengenai Arab. Tentunya, ia tidak bisa jika harus melamarnya tanpa persiapan yang matang. Lalu, ia menghampiri seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Ia meminta bantuan kepada Abu Darda untuk menemaninya saat melamar si pujaan hati tersebut. Mendengarnya pun, Abu Darda merasa senang bahwa si temannya ini berencana untuk menikah. Dan Abu Darda pun mendukung dan membantu segala persiapan yang dibutuhkan Salman. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, mereka berdua pun akhirnya mendatangi si rumah gadis tersebut. Nah, setibanya di sana, mereka disambut dengan baik oleh si tuan rumah. Saya adalah Abu Darda dan ini saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam dan Salman pun telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Kata si Abu Darda dengan bahasa Arab setempat dengan fasih dan lancar. Saya datang ke sini mewakili saudara saya, yaitu Salman, untuk melamar putri Anda. Lanjut Abu Darda menjelaskan maksud akan tujuannya. Mendengarnya pun, si tuan rumah merasa senang. Siapa sih yang gak senang kalau anaknya dilamar oleh seseorang? Apalagi seseorang ini merupakan seorang yang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kehormatan bagi kami menerima dari kalangan sahabat. Sebuah kehormatan pula bagi kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jawab si ayah gadis tersebut. Walaupun yang datang adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si ayahnya pun tetap meminta persetujuan kepada putrinya. Mereka pun akhirnya menunggu jawaban atas lamaran tersebut. Nah, mewakili jawaban sang putri, ibunya lah yang menyampaikan jawabannya. Mohon maaf, kami perlu berterus terang. Putri kami menolak lamaran Salman, kata si ibunya.
Mendengarnya pun hati Salman hancur. Tapi Salman tetap tegar. Tidak hanya sampai di sini, ibunya melanjutkan jawabannya tadi. Tapi karena berdualah yang kesini, putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda lah yang memiliki keinginan sama seperti Salman, kata si ibunya. Wah, ternyata si wanita ini lebih memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman daripada Salman sendiri. Laki-laki mana coba yang hatinya nggak hancur berkeping-keping saat lamarannya ditolak oleh pujaan hatinya? Apalagi si pujaan hati ini lebih memilih sahabatnya sendiri. Tapi Salman ini pria yang berbeda. Dia pria solih dan mulia dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketegaran yang luar biasa, Salman justru berseru takbir dengan senang. Siapa sangka dalam keadaan yang sangat patah hati, justru Salman sama sekali tidak membenci sahabatnya ini. Bahkan ia justru mengatakan, semua mahar dan nafkah yang sudah saya siapkan, saya serahkan sepenuhnya kepada Abu Darda, dan saya pula yang akan menjadi saksi pernikahan mereka, kata si Salman dengan penuh ketegaran hati. Subhanallah ya, begitu besar kemuliaan hati Salman ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa kekuatan Salman tidak hanya terlihat dari fisiknya saja, tetapi juga terlihat dari hatinya dan terpancar karena imannya. Dan dari sini pula kita bisa belajar bahwa apapun yang datang dalam diri kita, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau senang, sedih, kecewa, atau bahagia sekalipun, apapun yang terjadi dalam diri kita, termasuk jodoh, kematian, dan semua rezeki, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai makhluk hanyalah menerima dan ikhlas. Nah, dalam hidup kita itu perlu belajar ridho atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana teman-teman? Ada yang ngalamin hal serupa nggak sama si Salman? Kalau ada, coba dong cerita kisah kalian di kolom komentar. Nah, sekian cerita dari saya. Apabila ada kurangnya atau salahnya, saya mohon maaf. Tetap semangat ya, kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.